I just had to let you know you're. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harumi Winaselia dengan NIM akhir 220. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ki Agus Zulkifli Tamir dengan NIM akhir 1221. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Amelia Lestari dengan NIM akhir 234. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sakina Nadia Apia dengan NIM akhir 236. Erik Erikson 1902 sampai 1994 adalah psikolog dan psikoanalisis Jerman sampai Amerika yang terkenal dengan teori perkembangan psikososial. Ia merumuskan 8 tahapan siklus hidup manusia di tahun 1959, menekankan bahwa identitas diri terbentuk melalui interaksi sosial dan krisis yang diatasi dari lahir hingga kematian. Ia menekankan peran penting lingkungan dalam membentuk kepribadian. Teori perkembangan psikososial merupakan teori yang dikemukakan oleh psikolog perkembangan Erik Erikson. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis atau psikologis saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Menurut Erikson, perkembangan manusia berlangsung sepanjang kehidupan, atau juga disebut dengan lifespan development, mulai dari masa bayi hingga usia lanjut. Pada setiap tahapan kehidupan, individu akan menghadapi suatu konflik psikologis yang disebut dengan krisis psikososial. Krisis psikososial ini bukan berarti konflik yang berbahaya, tetapi merupakan suatu tantangan perkembangan yang harus dihadapi oleh setiap individu. Apabila konflik tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka individu akan memperoleh kekuatan psikologis tertentu yang akan membantu dalam menghadapi tahap perkembangan berikutnya. Sebaliknya, jika konflik tidak terselesaikan dengan baik, hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, teori psikososial Erikson menekankan bahwa perkembangan manusia adalah proses yang dinamis, yang dipengaruhi oleh hubungan sosial, pengalaman hidup, serta kehidupan tempat individu tumbuh dan juga berkembang. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama yaitu ada trust versus mistrust. Tahap pertama ini terjadi pada masa bayi, yaitu sejak lahir hingga sekitar 1 tahun. Pada tahap ini, bayi sangat bergantung pada pengasuhnya, terutama orang tua, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kenyamanan, dan juga perlindungan. Apabila kebutuhan bayi telah dipenuhi dengan baik dan pengasuh memberikan kasih sayang serta perhatian yang cukup, maka bayi akan mengembangkan rasa percaya terhadap lingkungan. Rasa percaya ini akan membuat bayi merasa aman dan juga yakin bahwa dunia adalah tempat yang dapat dipercaya. Sebaliknya, jika kebutuhan bayi sering diabaikan atau tidak terpenuhi dengan baik, maka bayi dapat mengembangkan rasa ketidakpercayaan terhadap lingkungannya. Keberhasilan dalam tahap ini akan menghasilkan kekuatan psikologis yang disebut dengan harapan. Selanjutnya, ada tahap kedua, yaitu autonomy versus sum and doubt. Pada tahap ini terjadi pada masa kanak-kanak awal, yaitu sekitar usia 1 tahun hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar untuk melakukan berbagai hal secara mandiri, seperti berjalan, makan sendiri, atau memilih sesuatu yang ia inginkan. Jika orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba melakukan sesuatu sendiri, serta memberikan dukungan yang positif, maka anak akan mengembangkan rasa kemandirian. Namun, jika anak terlalu sering dikontrol, dimarahi, atau bahkan tidak diberi kesempatan untuk mencoba sesuatu, maka anak dapat mengembangkan rasa malu dan ragu terhadap kemampuannya sendiri.
Apabila tahap ini berhasil dilalui dengan baik, anak akan memperoleh kekuatan psikologis berupa will, yaitu kemauan atau tekad untuk bertindak secara mandiri. Selanjutnya, ada tahap ketiga, yaitu inisiatif versus guilt pada usia 3-6 tahun. Tahap ketiga terjadi pada usia prasekolah, sekitar 3 hingga 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi serta memiliki inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti bermain peran, bertanya, atau mencoba hal-hal baru. Jika lingkungan mendukung dan menghargai inisiatif anak, maka anak akan berkembang menjadi individu yang memiliki inisiatif dan keberanian untuk mencoba hal baru. Namun, jika anak sering dikritik, dimarahi, atau dianggap mengganggu ketika mencoba sesuatu, maka anak dapat merasa bersalah terhadap keinginannya sendiri. Keberhasilan tahap ini akan menghasilkan kekuatan psikologis berupa purpose, yaitu kemampuan untuk memiliki tujuan dan keberanian dalam melakukan sesuatu. Kemudian, pada tahap 4 terdapat industri versus inferiority pada usia 6-12 tahun. Tahap ini terjadi pada usia sekolah dasar. Pada masa ini, anak mulai belajar berbagai keterampilan akademik maupun sosial di sekolah. Anak akan berusaha menunjukkan kemampuan dan prestasinya, baik dalam bidang akademik, olahraga, maupun kegiatan lainnya. Jika anak mendapat dukungan dan penghargaan atas usahanya, maka anak akan mengembangkan rasa kompeten dan percaya diri terhadap kemampuannya, yang disebut industri. Namun, jika anak sering mengalami kegagalan atau merasa tidak mampu dibandingkan dengan teman-temannya, maka ia dapat mengembangkan perasaan rendah diri atau inferiority. Keberhasilan pada tahap ini menghasilkan kekuatan psikologis berupa competence, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan baik dan merasa mampu mencapai sesuatu. Tahap 5, identity versus role confusion, remaja. Tahap ini terjadi pada masa remaja dan merupakan tahap yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian. Pada masa ini, individu mulai mencari jati diri, nilai-nilai hidup, serta tujuan hidupnya. Remaja mulai bertanya tentang siapa dirinya, apa yang ingin ia capai, dan bagaimana perannya dalam masyarakat. Jika remaja berhasil menemukan identitas dirinya, maka ia akan memiliki identitas yang jelas dan stabil. Namun, jika remaja mengalami kebingungan dalam menentukan peran dan identitasnya, maka ia dapat mengalami role confusion atau kebingungan identitas. Keberhasilan tahap ini akan menghasilkan kekuatan psikologis berupa fidelity, yaitu kesetiaan terhadap nilai, keyakinan, dan identitas diri. Tahap 6, intimacy versus isolation, dewasa awal. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal, ketika individu memulai membangun hubungan yang lebih dekat dan mendalam dengan orang lain, seperti hubungan persahabatan, percintaan, atau pernikahan. Jika individu mampu membangun hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan dengan orang lain, maka ia akan mengalami intimacy atau kedekatan emosional. Sebaliknya, jika individu mengalami kesulitan dalam membangun hubungan atau takut berkomitmen, maka ia dapat mengalami isolation, yaitu perasaan kesepian atau terisolasi dari orang lain. Keberhasilan tahap ini menghasilkan kekuatan psikologis berupa love atau kemampuan untuk mencintai dan menjalin hubungan yang mendalam. Tahap 7 ada generativity versus stagnation. Pada tahap generativity versus stagnation yang biasanya terjadi pada masa dewasa tengah, individu mulai memikirkan kontribusi yang dapat diberikan kepada generasi berikutnya atau kepada masyarakat. Individu yang berhasil melalui tahap ini cenderung bersikap produktif, peduli terhadap orang lain, serta ingin memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Contohnya, dengan membimbing anak, mendidik generasi muda, atau berkontribusi melalui pekerjaan dan kegiatan sosial. Namun, jika seseorang merasa hidupnya tidak bermakna atau tidak memberikan kontribusi kepada orang lain, ia dapat mengalami stagnation, yaitu perasaan mandek,
kurang berkembang, dan lebih fokus kepada kepentingan diri sendiri. Keberhasilan pada tahap ini akan menghasilkan kekuatan psikologis yang disebut care, yaitu kepedulian dan tanggung jawab untuk merawat serta membimbing generasi berikutnya. Tahap ini penting karena individu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga berperan dalam membangun masa depan masyarakat. Tahap terakhir dalam teori Erikson adalah ego integrity versus despair, yang terjadi pada masa usia lanjut. Pada tahap ini, individu mulai merefleksikan perjalanan hidup yang telah dijalaninya. Jika seseorang merasa puas dan mampu menerima pengalaman hidupnya, baik keberhasilan maupun kegagalan, maka ia akan mencapai ego integrity, yaitu rasa penerimaan diri dan kedamaian batin. Sebaliknya, jika individu merasa penuh penyesalan atau tidak puas terhadap kehidupannya, maka ia dapat mengalami despair, yaitu perasaan putus asa dan ketakutan terhadap akhir kehidupan. Keberhasilan dalam tahap ini menghasilkan kekuatan psikologis berupa wisdom, yaitu kebijaksanaan dalam memahami kehidupan serta kemampuan melihat makna dari pengalaman hidup. Orang yang mencapai tahap ini dengan baik biasanya mampu berbagi pengalaman dan nasihat yang berharga kepada generasi yang lebih muda. Kesimpulan akhirnya yaitu, secara keseluruhan, teori psikososial Erikson menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlangsung sepanjang kehidupan melalui 8 tahap perkembangan. Pada setiap tahap, individu menghadapi konflik psikososial yang harus diselesaikan. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik tersebut akan membantu individu mengembangkan kekuatan psikologis yang penting untuk menghadapi tahap perkembangan berikutnya. Oleh karena itu, lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan kepribadian seseorang.